Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Suprijadiliu dengan NIM C1B019080 dari kelas manajemen R001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas perbajakan yang dimana dosen pengampunya Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI, di mana topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai KUP, wajib pajak, NPWP, dan NPPKP. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini terdiri dari 5 topik utama, yaitu pertama mengenai KUP. Dalam KUP kita akan membahas mengenai pengertian dari KUP tersebut dan istilah-istilah dalam KUP. Setelah itu kita akan masuk ke topik kedua mengenai wajib pajak, yang dimana kita akan membahas tentang kewajiban dan hak-hak dari wajib pajak. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai fiskus dan penyidik, di mana di bab tersebut kita akan membahas mengenai wewenang dan kewajiban dari fiskus dan wewenang dari penyidik. Yang keempat, kita akan membahas tentang NPWP, di mana dalamnya kita akan membahas mengenai pengertian, fungsi, penghapusan, dan sanksi dari NPWP. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai NPPKP, yang dalamnya kita akan membahas mengenai pengertian, fungsi, penghapusan, dan sanksi dari NPPKP. Langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai KUP. KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Adapun yang ada dalam istilah-istilah dalam KUP yaitu pertama ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan undang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Yang kedua, badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan-perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga yaitu subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang telah dinyatakan sebagai subjek hukum yang dikenakan pajak menurut ketentuan peraturan perundangan. Yang selanjutnya ada objek pajak adalah semua penghasilan nilai kekayaan, penyerahan barang dan jasa, nilai uang dalam transaksi atau lainnya yang menurut perundangan pajak dikenakan pajak. Selanjutnya ada tahun pajak, adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Selanjutnya ada masa pajak, adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Adapun kewajiban-kewajiban dari wajib pajak ada 15. Yang pertama, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Setelah itu mengambil SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Selanjutnya, setelah mengambil, tentunya kita harus mengisi SPT tersebut dan melunasi pajak kurang pajak. Selanjutnya menyampaikan SPT, menyelenggarakan pembukuan, menyimpan dokumen, setelah itu menyetor pembayaran massa, memotong dan menyetor pajak tahun berjalan, melaporkan hasil potongan, memberikan keterangan, memperlihatkan pembukuan, memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki ruangan, mentiadakan kerahasiaan, dan yang terakhir membantu melancarkan pemeriksaan. Selanjutnya, hak-hak dari wajib pajak. Hak-hak dari wajib pajak terdiri dari pertama, hak untuk menghitung pajak sendiri. Yang selanjutnya, hak untuk melakukan pembetulan. Selanjutnya, hak mengajukan permohonan restitusi. Hak memperoleh kepastian hukum terhadap restitusi yang dimohon. Hak memperoleh pembayaran restitusi dalam waktu 1 bulan. Hak memperoleh surat pemberitahuan atau SPB. Selanjutnya, hak mengajukan surat keberatan, hak memperoleh kepastian hukum atau permohonan keberatan, hak menyampaikan mohon banding,
hak mengajukan keberatan atas keputusan sanksi, hak memperoleh kepastian hukum atas perkara pajak. Materi selanjutnya kita mengenai fiskus, di mana kita kembali mengenai wewenang fiskus. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wewenang fiskus adalah yang pertama, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Penyuluhan diberikan kepada masyarakat dalam rangka pembinaan kesadaran wajib pajak. Yang kedua, melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah yang meliputi verifikasi lapangan maupun di kantor dan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi berupa STP, SKPBT, SKPLB, SKPB, dan SKPN. Selanjutnya melakukan penyidikan dan melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2000. Hak wewenang selanjutnya yaitu hak mendahului dari hasil lelang yang dilakukan. Fiskus mendapatkan prioritas utama untuk pembayaran kredit pajak jika ada sisa barunya untuk kreditor lainnya. Dan yang terakhir, hak mengurangi dan menghapus sanksi. Selanjutnya kita masuk ke kewajiban fiskus. Kewajiban fiskus terdiri dari dua, yaitu kewajiban umum dan kewajiban khusus. Kewajiban umum adalah kewajiban fiskus secara umum, seperti melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Selanjutnya melayani wajib pajak dalam mengisi SPT, PPh tahunan, PPh masa, SPT, PPN masa. Selanjutnya melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT PPh tahunan, PPh masa, SPT PPN masa, sekaligus memberikan tanda terima. Lanjut, melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding, melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi baik PPh maupun PPN, melayani wajib pajak dalam mengajukan kompensasi, melayani wajib pajak dalam mengajukan permohonan cicilan atau tunggakan, melayani wajib pajak dalam mengajukan perbentulan atas SPT yang telah disampaikan, dan yang terakhir kewajiban menerbitkan surat-surat keputusan. Adapun kewajiban khususnya yaitu bagi pejabat KPP termasuk penyidik pajak tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundangan pajak perpajakan, yang dimana di sini memiliki sifat rahasia jabatan. Selanjutnya kita masuk ke wewenang penyidik. Wewenang penyidik terdiri dari 8. Yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindakan pidana perpajakan. Yang keempat, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti atau bahan bukti, serta melakukan penyitaan. Yang kelima, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindakan pidana perpajakan. Yang keenam, menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan, serta memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa. Yang ketujuh, memotret orang yang berkaitan dengan tindakan pidana perpajakan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menghentikan penyidikan serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk penyidikan. Lanjut kita masuk ke NPWP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsi-fungsi dari NPWP terdiri dari 6. Yang pertama, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, sehingga setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor wajib pajak.
Yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP. Yang keempat, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam surat setoran pajak. Yang kelima, untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen yang diwajibkan, misalnya dokumen impor atau PIB dan dokumen ekspor atau PEB, pinjaman kredit bank, dan lain-lain. Dan yang terakhir, untuk keperluan pelaporan SPT atau surat pemberitahuan tahunan, masa, dan tahunan. Penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP terjadi jika wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Yang kedua, wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ketiga, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang keempat, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Yang kelima, dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk penghapusan nomor wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Masuk ke NPPKP. NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi pengusaha kena pajak. Dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi pengusaha kena pajak tersebut. Adapun fungsi dari NPPKP yaitu sebagai identitas pengusaha kena pajak yang bersangkutan, yang kedua sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atau atas barang mewah yaitu PPN NBM. Dan yang terakhir sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Penghapusan NPPKP. Penghapusan NPPKP terjadi apabila PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lainnya. Setelah itu, surat tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP, termasuk PKP yang jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. Yang ketiga, PKP telah dipusatkan tempat terutangnya pajak pertambahan nilai di tempat lain. Dan yang terakhir, PKP menyalahgunakan pengukuran PKP. Masuk ke materi yang terakhir mengenai sanksi NPWP dan NPPKP. Sanksi NPWP dan NPPKP kurang lebih sama, hanya saja jika NPWP untuk perseorangan, sedangkan NPPKP untuk badan atau bisa disebut dengan perusahaan, di mana seorang atau badan tidak mendaftarkan atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan atau paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, seseorang tersebut tidak mendaftarkan atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit sama 2 kali jumlah pada pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Yang terakhir, mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohon atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di